Israel di tengah konflik Suriah. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, saya ingin membahas tentang Israel di tengah konflik Suriah. Bapak Ibu, sejak akhir November terjadi pemberontakan di Suriah. Pemberontak yang berasal dari Hayat Tahrir al-Sham memberontak dan merebut sejumlah kota, termasuk juga gudang senjata pemerintah dan juga tempat-tempat penting milik pemerintahan. Mereka anti Presiden Bashar al-Assad. Selama ini dinasti Assad sudah 53 tahun berkuasa di Suriah sejak tahun 1971. Nah, keterkaitan dengan Israel adalah mereka berbagi perbatasan. Suriah dan Israel punya perbatasan sekitar 80 km di Golan. Dan posisinya memang ada yang namanya pasukan PBB yang berada di sekitar perbatasan tersebut, yang dikenal sebagai garis ungu. Namun, selama ini Suriah telah menjadi tempat transit senjata-senjata yang digunakan untuk meneror Israel. Senjatanya datang dari Iran, tetangganya Suriah, dibawa masuk ke Lebanon untuk digunakan Hezbollah. Bisa dibilang Suriah adalah zona nyaman yang dipakai oleh Iran untuk menyerang Israel. Karena itu, dengan adanya konflik internal ini, rezim Assad yang ditopang oleh Rusia dan ditopang oleh Iran, bisa jadi mereka akan jatuh. Tetapi apakah kejatuhan Assad ini akan menguntungkan Israel? Jawabannya belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena pemberontak adalah Hayat Tahrir al-Sham ini merupakan Islamis juga. Mereka dulu bergabung dengan Al-Qaeda, kelompok teroris. Lalu mereka menjadi Al-Nusra, kelompok teroris juga. Dan kini mereka mengklaim mereka memisahkan diri dari Al-Nusra karena mereka tidak setuju dengan jihad. Tetapi apakah itu bisa menjadi jaminan buat Israel? Tidak, Bapak Ibu semua. Yang menjadi masalah adalah kalau pemberontak ini bisa menduduki kota-kota yang berada di perbatasan Israel, seperti Quneitra, seperti Darah. Nah, ini adalah kota-kota penting. Sekali pemberontak menguasai kota-kota dekat perbatasan ini, mereka bisa saja punya keinginan untuk menyerang Israel, seperti yang terjadi dengan Hamas yang merangsek masuk ke Israel pada 7 Oktober 2023. Tentu Israel tidak ingin hal ini terjadi. Dalam pemikiran fakta Israel saat ini sudah tahu apa yang bisa mereka lakukan terhadap rezim Assad. Israel sudah sering membombardir tempat atau sarana yang digunakan oleh Iran di dalam negeri Suriah, diserang oleh Israel. Misalnya di pelabuhan Latakia, lalu kemudian juga di Damaskus sendiri. Pernah Israel menyerang pertemuan pemimpin dari pasukan Garda Revolusi Iran dan serangan tersebut dilakukan di Damaskus. Artinya Israel sangat-sangat menguasai Medan, sangat-sangat menguasai Suriah. Israel tahu apa yang harus mereka lakukan terhadap rezim Assad. Tetapi jika ada perubahan rezim, apa yang akan Israel lakukan? Israel belum punya bayangan. Kemungkinan besar kalau pemberontak yang naik, maka pemberontak ini bisa jadi pro-Israel juga. Karena Israel dan HTS sama-sama tidak suka kepada Iran. Masalahnya
mereka ini adalah Islamis. Mereka ini adalah kelompok yang garis keras juga, kelompok Islam Salafi. Jadi tidak menguntungkan juga sebetulnya. Jadi apa yang terbaik buat Israel saat ini di tengah konflik Suriah? Israel hanya perlu menonton saja, melihat musuh-musuh Israel kelimpungan. Mereka berantem sendiri, Sunni melawan Syiah. Rusia sibuk dengan perang di Ukraina, sehingga Rusia juga gak bisa nolongin Assad. Iran juga sibuk ngurusin apa yang akan mereka lakukan jika Israel menyerang mereka lagi. Jadi ketika Assad minta tolong untuk Iran menyerang pemberontak, Iran juga gak bisa melakukan apa-apa. Karena itu Israel hanya perlu menunggu satu persatu musuh-musuhnya jatuh sendiri, tanpa perlu Israel ngapa-ngapain, tanpa perlu Israel melakukan sesuatu. Nah, ini ada ayatnya Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu baca di Ulangan 28 ayat 7, dikatakan demikian: Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Iran boleh-boleh saja pernah menyerang Israel 2 kali dan juga mau menyerang Israel lagi. Tetapi faktanya mereka sekarang semakin lemah dan semakin lemah. Lemahnya dalam hal apa? Hamas sudah kalah di Gaza, Hezbollah sudah tidak berdaya, terikat gencatan senjata di Lebanon, dan di Suriah rezim Assad pun jatuh oleh tangan pemberontak. Nah, dalam hal ini Israel hanya punya kepentingan untuk menjaga perbatasannya agar aman. Tidak bisa dimasuki oleh rezim Assad, tidak bisa dimasuki oleh pemberontak, dan juga tidak bisa lagi dimasuki oleh Iran. Itu yang terpenting. Israel aman, Israel selamat, dan musuh-musuh Israel jatuh dengan sendirinya tanpa perlu Israel melakukan sesuatu. Terima kasih Anda telah subscribe di YouTube Fakta Israel. Saya Monique Rakers, salam damai dari Fakta Israel.